Kemudian tadi kita sudah mengetahui bahwa sel volta itu adalah suatu proses di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia itu menjadi arus listrik. Nah, logikanya agar listrik terjadi, pasti reaksi kimianya harus terjadi dulu, gitu ya. Jadi syarat pertama untuk membentuk suatu sel volta, reaksinya harus berjalan dengan spontan. Tetapi kalau kita masukkan logam Zn ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, kan terjadi reaksi ya, di mana Zn yang akan teroksidasi membentuk Zn2+, dan Cu2+ akan tereduksi membentuk logam Cu. Lihat, reaksi ini spontan, tapi kalau kita lakukan seperti ini, arus listrik belum terjadi. Nah, kapan arus listrik akan terjadi? Nah, ingat, arus listrik akan terjadi jika ada dua buah titik yang memiliki perbedaan potensial. Jadi ada beda potensialnya. Nah, untuk menyusun suatu sel volta, dua titik tersebut kita namakan sebagai elektroda. Nah, dalam sel volta ada dua buah elektroda, di mana satu elektrodanya cenderung bermuatan negatif dan satu elektrodanya cenderung bermuatan positif. Nah, elektroda yang bermuatan negatif itu disebut dengan anoda, sedangkan elektroda yang positif kita sebut dengan katoda. Di anoda itu tempat terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda tempat terjadi reaksi reduksi. Nah, karena di anoda tempat terjadi oksidasi, itu mengakibatkan anoda itu cenderung bermuatan negatif. Kenapa? Karena oksidasi itulah proses pelepasan elektron. Jadi pada anoda itu dilepaskan elektron, sehingga kerapatan elektron di anoda itu sangat tinggi. Nah, mengakibatkan muatan di anoda cenderung negatif. Sedangkan di katoda muatannya cenderung positif. Nah, akibat perbedaan muatan di katoda dan anoda inilah akan menyebabkan beda potensial. Akibatnya, elektron akan mengalir dari kerapatan yang tinggi ke kerapatan yang rendah. Berarti artinya elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, beda potensialnya ini sering disebut dengan nilai E0 sel, di mana harga E0 sel ini harus bernilai positif agar suatu sel volta dapat terbentuk, di mana harga E0 sel itu sama dengan harga E0 di katoda dikurangi harga E0 di anoda. Lalu, kan tadi untuk membentuk suatu sel volta itu kan ada dua elektroda, ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Jadi ada katoda, ada anoda. Nah, biasanya yang digunakan sebagai anoda dan katoda itulah umumnya logam-logam, di mana masing-masing logam itu kan punya yang namanya harga potensial reduksi. Nah, logam dengan harga potensial reduksi yang lebih besar itu akan bertindak sebagai katoda, sedangkan logam yang punya harga potensial reduksi yang lebih kecil akan bertindak sebagai anoda. Nah, kita lihat bagaimana sih cara menyusun suatu sel volta yang benar. Oke, seandainya kita ingin membuat suatu sel volta dengan elektrodanya itu logam seng dan logam tembaga, jadi Zn dan Cu. Caranya adalah logam Cu dan logam Zn itu kita tempatkan pada dua wadah yang berbeda ya. Kemudian antara Cu dan Zn kita hubungkan dengan kabel listrik, kemudian kita ukur dengan voltmeter. Lalu pada wadah yang mengandung logam Cu kita tambahkan larutan elektrolit yang mengandung ion Cu2+. Katakanlah larutan CuSO4. Begitu juga dengan wadah yang memuat logam Zn, kita isikan larutan yang mengandung ion Zn2+. Kita ambil contoh, larutannya adalah ZnSO4. Berarti kan yang di kiri CuSO4 berarti mengandung ion Cu2+ dan SO4-. Sedangkan yang di kanan larutan ZnSO4 berarti mengandung Zn2+ dan SO4-. Nah, berdasarkan data, nilai potensial reduksi dari Cu itu lebih besar dibandingkan Zn. Maka dalam hal ini Cu akan bertindak sebagai katoda, sedangkan Zn akan bertindak sebagai anoda. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda itu kan reaksi reduksi. Maka di katoda itu akan terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anoda itu kan tempat terjadi reaksi oksidasi.
maka di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari Zn membentuk Zn2+ ditambah 2 elektron. Kemudian harga E0 sel yang timbul akibat sel volta ini adalah berarti E0 sel kan sama dengan E0 di katoda dikurangi E0 di anoda. Nah, yang digunakan sebagai katoda kan Cu, sedangkan yang di anoda adalah Zn. Maka harga E0 sel berarti E0 dari Cu2+ berubah jadi Cu dikurangi E0 Zn2+ berubah jadi Zn. Berarti sama dengan plus 0,34 dikurangi minus 0,76 sama dengan positif 1,1 volt. Lihat, nilainya positif. Itu menandakan bahwa sel volta tersebut menghasilkan arus listrik. Kemudian, tadi kalau kita perhatikan kan di katoda terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anoda terjadi reaksi Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Dari reaksi di katoda dapat disimpulkan bahwa jumlah ion Cu2+ itu akan semakin berkurang, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Sedangkan di anoda jumlah Zn2+ akan semakin meningkat, sedangkan logam Zn akan semakin menipis. Nah, lihat di katoda Cu2+-nya meningkat, sedangkan di anoda Zn2+-nya turun. Nah, artinya apa? Artinya di larutan yang memuat elektroda Cu itu berarti kekurangan ion positif, sedangkan ion negatifnya itu kelebihan. Sedangkan pada bagian yang mengandung larutan ZnSO4 itu seolah larutan tersebut kelebihan muatan positif, sedangkan muatan negatifnya berkurang. Nah, kalau ini terjadi lebih lanjut, maka arus listrik akan berhenti mengalir. Nah, untuk mencegah arus listrik berhenti mengalir, maka butuh satu alat lagi. Itu disebut dengan jembatan garam, di mana fungsi jembatan garam ini adalah menetralkan muatan di larutan. Biasanya yang digunakan sebagai jembatan garam adalah suatu pasta yang termasuk zat elektrolit. Artinya kalau zat elektrolit itu bisa mengion untuk kation atau anion. Nah, dalam hal ini kita gunakan KNO3. Nah, KNO3 itu kan berarti terdiri dari ion K+ sama NO3-. Kemudian kita lihat, dalam wadah yang memuat katoda, itu kan berarti kekurangan ion positif. Kenapa? Karena kan di katoda terjadi reduksi, Cu2+ ditambah 2 elektron berubah menjadi Cu. Berarti semakin lama Cu2+ semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu jembatan garam akan menyuplai muatan positifnya menuju wadah katoda. Sebaliknya, pada anoda itu kan berarti terjadi reaksi Zn berubah jadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Artinya apa? Artinya jumlah Zn2+ makin meningkat. Artinya di wadah yang mengandung anoda, muatan larutan itu cenderung positif. Oleh sebab itu, jembatan garam akan menyuplai ion negatif atau anionnya ke wadah tersebut. Dalam hal ini, NO3- akan bergerak menuju larutan ZnSO4.